Halo, semangat pagi sahabat pioner, bertemu kembali di channel saya Ublek TV Info. Seperti biasanya kita akan membahas seputar isu ataupun berita tentang FI. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa memberikan informasi baik itu mengenai FI Network ataupun mengenai kripto-kripto yang lagi rame-rame ya pada tahun-tahun ini. Nah, baik teman-teman, seperti kita ketahui bahwa di dashboard FI Network itu sudah berganti kembali ya, yaitu tampilannya di dashboard. Nah, sama seperti kemarin, yaitu tentang pengupdatean media sosial. Apabila kita ingin mengetahui tentang lebih lanjut dari FI Network ini, maka kita harus bergabunglah dengan media sosial ya, media sosial dari FI Network sendiri, baik itu Telegram, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui di akun FI ini teman-teman, ketika kita melihat perjalanannya ini sebenarnya sangat luar biasa sekali, karena memang kita ketahui FI Network ini lagi heboh seperti di China sekarang, banyak pembaharuan yaitu tentang bagaimana mereka melakukan KYC dengan menggunakan bahasa Mandarin. Nah, ya teman-teman, kemudian juga beberapa negara seperti Vietnam juga sudah melakukan banyak KYC. Nah, tapi ternyata juga ada perubahan di dalam wallet ya, wallet by browser. Nah, banyak teman-teman bertanya kenapa wallet by browser sekarang ada mengalami yang namanya maintenance ya, atau mengalami perubahan. Nah, jadi mungkin sedikit saya akan jelaskan bahwa Pi Wallet Maintenance pada dasarnya sedang dalam tahap pengembangan dan pengujian. Jadi dompet dewasa yaitu jarang terawat. Misalnya setelah dibuka, jika mereka terdesentralisasi, mereka tidak akan masuk maintain, tapi bisa terus upgrade versi teman-teman. Apa yang sedang terjadi sih saat ini ya untuk pemeliharaannya pasti. Nah, jadi pemeliharaan di dompet wallet kita yaitu seperti meningkatkan performa wallet. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian menambahkan tes fungsi dan tes transfer. Menambahkan fungsi dan ya dilakukan uji silang rantai. Kemudian ujian dan pemeliharaan API ya dan SDK selama dermaga ekologi atau EVI atau juga SDK ya. Nah, jadi ujian kecepatan transfer juga telah dirubah dengan kecepatan pembayaran saat melakukan transaksi jumlah lebih besar. Jadi mungkin kalau kemarin 20.000 per detik, nah mungkin ini bisa 30.000 per detik seperti itu. Nah, kemudian melakukan tes peningkatan ya, komprehensif secara keseluruhan. Juga dari tes jaringan upgrade ke upgrade pemeliharaan terhadap tahap pertama. Ada juga transisi ya dari tahap pertama untuk membuka upgrade dan pemeliharaan. Jadi selama tahap pertama ini pastinya wallet maintenance ya teman-teman. Nah, akan dilakukan mungkin kita tidak tahu berapa lama, karena ini memang bukan pertama kalinya dilakukan maintain. Mungkin akan ada ya berkali-kali sebelum peluncuran resmi berikutnya. Tapi setiap waktu ada proses kemajuan. Nah, mungkin sangat berhati-hati sekali core team ya dengan Nicholas, dan tidak akan ada masalah setelah fungsi ini dibuka. Jadi pastinya dompet ini sangat penting sekali. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu pentingnya dompet. Setelah penembakan atau aset kita ke dalam dompet ya, itu akan disimpan di dalamnya dengan sangat-sangat aman, karena kita mempunyai prasasti sandi yang kita simpan dan kita rahasiakan. Jadi mnemonik Anda sangat penting, dan kita juga perlu tahu cara menjaga dan melindungi mnemonik kita tersebut. Perlu juga belajar dan memahami fungsi dompet dan akrab dengan proses operasi di dalamnya. Fungsi dasar dompet adalah transaksi transfer dan pembayaran ekologi, serta penyimpanan cross chain asset teman-teman ya. Jadi apa sih artinya menyimpan aset di lintas rantai? Yaitu aset seperti Ether, Bitcoin, Shiba Inu ya, atau Solana dan lain sebagainya lah, pokoknya nama-nama kripto itu ya. Nah, dompet itu adalah tempat menyimpan mereka dan disimpan dengan aman. Nah, sekali ini dompet ini hanya untuk menyimpan yaitu Pi Wallet ya, ataupun CoinPi. Nah,
ketika kita saling transfer transaksi ekologi, Fi akan dijadikan sebagai biaya penanganan. Bagi yang memiliki node atau poin yang terpilih akan diberi imbalan oleh nantinya ya, oleh tim nantinya. Nah, pada saat yang sama mnemonic kita juga bisa dibuka di dompet desentralisasi. Mnemonic bukanlah ekologi yang unik ketika dibuka. Mnemonic dompet Pi kita juga bisa dibuka di dompet lain. Jadi jangan kaget nanti kalau bisa dompet kita dibuka dengan tempat yang lain, teman-teman. Nah, kemudian ada pengujian rantai silang. Tautan saling berhubungan, data dibagikan, interaksi dan dermaga teknologi lintas rantai diperlukan. Saat ini core team juga bekerja di daerah ini. Mengapa melakukan ini, teman-teman? Karena dengan cara ini pengujian cross chain dapat dilakukan pada tahap pertama dan tidak akan ada masalah dengan koneksi rantai eksternal dalam pembukaan. Nah, karena setelah dibuka kodenya adalah open source ya, dan open source kode akan digunakan orang banyak. Digunakan untuk pengembangan DApp, kemudian terhubung dengan ekosistem mainnet. Nah, itu teman-teman. Jadi proyek ini ya rumit sih sebenarnya ya, tapi memang mereka hanya menyediakan layanan dan kita pemakai layanan. Jadi pada dasarnya ya ekologi sesungguhnya akan lahir dan nilai-nilai ini akan benar dimulai. Jadi buat kita semuanya ya ikuti langkah-langkah ini agar langkah ini menjadi langkah yang sangat baik tentunya ya, dan wajar kalau dompet masuk maintain sebelum dibuka dan setelah dibuka dompet tidak bisa dijaga, tentunya seperti itu. Tapi ya terus-terus di-upgrade gitu teman-teman ya. Nah, pokoknya seperti itu teman, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Apapun informasinya, kalau memang benar kita terima dengan baik. Kalau informasinya agak melenceng atau agak kurang baik ya mungkin diberikan tanggapan yang baik gitu ya. Karena apapun ceritanya Finerwalk ini informasinya pasti bersilangan ya, atau berseberangan, ada juga seperti itu, tetapi kita cari yang mana yang terbaik. Oke teman-teman, mudah-mudahan semuanya paham ya atas informasi yang saya berikan pada hari ini, sebab semua menunggu bagaimana Finerwalk ini kedepannya bisa digunakan ya, dengan ya mungkin pencairan melalui peer to peer ya, dengan cara barter. Nah, walaupun banyak sekali orang-orang yang memang belum melakukan KYC, tapi yakinlah bahwa KYC ini akan hadir selama 2 bulan ini, karena kuartal kedua 2022 ini dijadwalkan bahwa pioner semuanya itu selesai ya dalam melakukan KYC yang selama ini ditunggu-tunggu dengan bosannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan terima kasih sudah senantiasa ya menunggu informasi-informasi dari channel saya ini. Semoga Anda sukses dan Anda sehat di bulan Ramadan ini. Terima kasih.